Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Putri Amelia dengan nomor induk mahasiswa 2015072 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas 3C. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Pendidikan yang diampu oleh dosen Dharma SPD MPD. Baiklah, materi yang akan saya sajikan ialah tentang Al-Kisah Siti Maryam dan Al-Luqman. Yang pertama yaitu tentang Al-Kisah Siti Maryam. Sepanjang sejarah, Islam telah memiliki banyak tauladan wanita yang tidak diragukan lagi kesucian dan rupawannya. Salah satu di antaranya ialah Siti Maryam. Maryam sapaannya terlahir dari seorang ibu bernama Hannah binti Faqus atau saudara ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imron, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang. Sebab Hannah binti Faqus ini sempat divonis mandul, namun harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama Imron, Hannah binti Faqus telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak, akan tetapi tak pernah tercapai. Dia akhirnya mengandung setelah bernazar atau berjanji kepada Allah bila permohonannya dikabulkan akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga, dan memelihara rumah suci. Siapa duga menjelang masa kelahiran Imron meninggal dunia, Hannah binti Faqus ini harus melahirkan seorang diri tanpa didampingi oleh suami. Kekecewaan juga menerpa saat telah terlahir bayi perempuan, karena Hannah menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar akan menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Maqdis. Ujar si Hannah binti Faqus kala itu. Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Hal ini bisa diketahui saat Hannah binti Faqus membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Aku serahkan anakku ini kepada tuannya, sebelum aku sudah bernazar untuk menyerahkan anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini, kata Hannah kepada para pendeta. Pendeta yang berada di lokasi itu berebut ingin mengasuh Maryam, tapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun sepakat menggelar permainan, membuang pensil masing-masing ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Permainan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria yang
pensilnya tidak tenggelam. Maryam menjalani hari-harinya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Tidak hanya beribadah sih, Maryam pandai menjaga pergaulan dengan tidak sembarang berdekatan dengan pria, khususnya pria yang bukan mahramnya. Maryam tidak terbuai dengan ketampanan pria. Manakala ada pria yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria itu ternyata malaikat Jibril. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ujar malaikat Jibril kala itu. Lalu bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina, jawab si Maryam. Allah kemudian berfirman dengan perantaraan Jibril. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran Surah Ali Imran 42-47. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam kemudian hamil. Saat kehamilan Maryam semakin membesar, orang pertama yang mengetahui adalah Yusuf bin Ya'qub An-Najjar, seorang ahli ibadah Bani Israel. Yusuf sempat terkejut karena mengetahui bahwa Maryam merupakan gadis yang taat ibadah dan sangat menjaga kesuciannya. Sekuat apapun menyembunyikan kehamilannya dari masyarakat, tetap akan diketahui. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami. Saat melahirkan putranya, Isa Al-Masih, berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Maryam tak ingin menjawab tudingan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina langsung bertanya kepada Isa Al-Masih yang saat itu digendongnya. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan? Atas izin Allah, Isa Al-Masih tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku atau mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
Quran surah Maryam 30 sampai 33. Kemudian selanjutnya kisah Luqman. Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim adalah orang biasa, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman Al-Hakim merupakan orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termasuk dalam Quran surah Luqman ayat 12. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Imam Besar Masjid Istiqlal Provinsi Nasaruddin Umar mengatakan, Luqman Al-Hakim bukanlah orang yang lahir dari kalangan nabi. Ia adalah orang biasa. Akan tetapi namanya diabadikan menjadi satu surat dalam Al-Quran. Luqman ini menarik ya, karena dia adalah orang biasa, bukan nabi, bukan siapa-siapa. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqman Al-Hakim adalah pencari kayu bakar di Habsi. Ia tidak terlahir dari kalangan nabi, ulama maupun kaum terpandang. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran menjelaskan ada pendapat yang mengatakan bahwa Luqman adalah pengembala domba, tukang kayu, penjahit, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang budak milik Bani Al-Hassah. Bani Al-Hassah adalah salah satu kabilah Arab. Adapun yang termasuk di antara budak mereka ialah Suhaim yang terkenal pandai menciptakan syair. Ia terbunuh pada masa kekhalifan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu kisah Luqman Al-Hakim yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Seperti diceritakan oleh Nasaruddin, pada suatu ketika Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Lalu lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, Masya Allah Bapak, apa kamu nggak kasihan? Masa keledai kecilnya begitu dinaiki dua orang? Nggak ada pri kebinatangannya, kata mereka. Akhirnya anaknya disuruh turun, lalu bertemu dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka berkata, Ya Allah, orang tua itu nggak tahu malu. Tega-teganya masa dia naik keledai, anaknya nuntun. Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampainya di suatu kumpulan masyarakat, keduanya mendapat cercaan lagi.
Masa anaknya yang muda dan kuat itu naik keledai, sementara dia nuntun, padahal sudah tua. Akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat, mereka mengatakan Luqman dan putrinya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti fungsi keledai. Luqman Al-Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia, lengkap dengan pola pikirnya. Hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut ialah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah ini memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai suatu hal. Selain kisah tersebut, masih banyak kisah lain dari Luqman Al-Hakim dan putranya yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan. Luqman juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi Al-Kisah Siti Maryam dan juga Al-Kisah Luqman. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas materi yang telah saya sampaikan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.